Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita, menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain, jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Vape adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan pengalaman mirip merokok yang memproduksi bukan asap, tapi aerosol yang dihirup oleh penggunanya lalu dihembuskan layaknya rokok. Namun, tanpa tar maupun bahan kimia lainnya yang terdapat di rokok. Salah satu perbedaan merokok dengan vape adalah vape tidak melibatkan pembakaran tembakau. Vaping melibatkan proses mengubah suatu cairan tertentu menjadi suatu aerosol, namun tanpa harus menghirup tembakau dan ribuan bahan kimia lainnya yang kita dapatkan saat merokok. Walaupun tidak sepenuhnya, hal ini mengurangi risiko kerusakan terhadap paru-paru dan jantung. Liquid yang digunakan pun umumnya hanya mengandung propylene glycol dan vegetable glycerin, suatu bahan kimia yang kita sering temukan di makanan dan obat-obatan, dan sudah disetujui penggunaannya oleh Food and Drug Administration. Terlepas dari fakta bahwa terdapat risiko bronkiolitis atau sering dikenal dengan sebutan popcorn lung dan beberapa penyakit lainnya, forum di seluruh dunia mengklaim banyaknya orang yang berhenti merokok sepenuhnya dengan transisi ke vaping dan bahkan mengklaim merasa lebih sehat dari di saat masih merokok. Perlu kita ingat bahwa walaupun vape diciptakan pada tahun 1963, vaping baru mulai dikenal pada tahun 2001 dan tidak ada konklusi yang layak untuk menyatakan efek jangka panjang untuk vaping. Untuk sekarang, vape memang dianggap sebagai alat yang berpotensi karena resiko kesehatan yang jauh lebih rendah dari rokok. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dengan penggunaan vape mungkin adalah stigmanya, di mana masyarakat cenderung tidak bersedia berpikiran terbuka mengenai vape karena menganggap vape sama dengan merokok, dengan menghirup dan menghembuskan asap, dan tidak bersedia menerima penjelasan bahwa yang mereka kira adalah asap ternyata merupakan aerosol bebas tembakau maupun tar. Kami sama sekali tidak mendukung maupun mencegah kalian dalam menggunakan alat ini, karena kami mempersembahkan fakta-fakta ini dari sisi kesehatan dan gaya hidup untuk dijadikan pertimbangan bagi kalian yang berniat berhenti merokok maupun mempunyai pandangan tertentu terhadap penggunaannya.